STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal akhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala lima yang akan membacakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Tirmidzi rahimahullah. Kisahnya bercerita tentang dua orang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama Muawiyah dan yang kedua Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Kisahnya menceritakan nih Wa'il bin Hujr orang yang alami sendiri dari kejadian dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam gejuk kepada lun sepetak kebun ataukah tanah. Fa arsala ma'i Muawiyah an a'tahu iyyah atau qala a'lamuha iyyah. Kan ibawatian Nabi alaihi salatu wasallam ngutus Muawiyah untuk dia punya toh tanah yang ngejuk kepada Wa'il bin Hujr. Jadi kisahnya bermula dari kejadian di tahun 10 Hijriah di bawatian ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan Mekah sebagai wilayah kaum muslimin atau lebih dikenal dengan Fathul Mekah. Jadi itulah kejadian Fathul Mekah. Daripada kabilah-kabilah atau pembesar-pembesar yang menghadap kepada Nabi, dia mandum dinyatakan keislaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara rombongan yang teruk ni bawatian adalah Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ni beliau berasal dari Hadramut, Yaman. Dan beliau sebagaimana disebutkan adalah salah sirah daripada anak raja. Ia adalah salah sirah pemimpin saudara raja ni bawatian. Karena pak beliau kemudian kakek beliau ni adalah para raja mandum. Jadi kejap Nabi alaihi salatu wasallam ni bawatian untuk menyatakan keislaman sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang. Bahkan Nabi kabarkan bahawa para sahabat akan teruk daripada keturunan-keturunan raja yang mereka menyatakan keislaman. Mereka mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi ni bawatian ketika teruk Madinah, Wa'il bin Hujr gejuklah sepetak tanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diperintahkan Muawiyah untuk ia puteri dah tanah yang gejuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di bawah dia Muawiyah radhiyallahu an umur sekitar 25 tahun muda dan pada waktu dia adalah orang yang sangat-sangat kasin. Kira orang yang sangat miskin. Sampai-sampai disebutkan mesilap gahana, nyamban kasin. Sandal pun beliau tidak memilikinya pada saat tersebut. Sehingga berangkatlah duangan Wa'il bin Hujr juga bertengok daripada tanah. Muawiyah ni bawa dia gejak duangan tapak tanpa silap. Dan Wa'il bin Hujr dia diuntar. Karena keadaan suumhat. Sampai disebutkan punya unta nyampe jam le hidup baru lepi tanah menanlah nyamban suum.
Karena keadaan Umtah dan Muawiyah ni bawa dia hana silap. Gekun ba Wa'il bin Hujr dapat ilun di belakang roh ni. Gekun li Wa'il bin Hujr la takunu min ardafil muluk. Maksudnya bahasa dia mana? Hana urunduk lah di belakang raja. Yang raja mesti bejak mesti terus duangan unta. Jadi di belakang raja hana urung. Jadi nyo daripada ucapan penolakan lah. Dan Wa'il bin Hujr yang bawa dia baru-baru dalam Islam. Jadi urung yang golong tak mufhum dalam Islam, bahasa Islam karena yang baru-baru ketemu dalam Islam. Kemudian karena hana kepaik ni bawa dia. Waktu hunta gekun le Muawiyah, a'tini na'lak. Nyo hana kepaik tu Nabi lah sandal roh ni. Maka ni bawa dia kala inti'al dhil naqah. Tilap Nabi bukan nejak ni ikuti bayangan unta agar baik seu yang silap hang Nabi. Karena di bawah dia Wa'il bin Hujr urung yang baru-baru terima Islam. Kemudian disebutkan falam mastakhlafa Muawiyah ataituhu faqadani ma'ahu ala sarir. Ketika Muawiyah radhiyallahu an angkat menjadi khalifah kaum muslimin di bawah dia pada 20 tahun kemudian Muawiyah radhiyallahu an menjadi siro raja Riyuk ni bawah dia. Wilayah sangat luas, daerah Syam, daerah Iraq, mandum dipimpin oleh Muawiyah. Maka gejaklah Wa'il bin Hujr bunuh. Dan Muawiyah radhiyallahu an gepu mulia Wa'il bin Hujr ni. Sampai disebutkan bahwasanya Wa'il bin Hujr ni gejuk peng namun hana gedung, gejuk kurang lebih berhak dan di bawah dia Muawiyah radhiyallahu an gepu Wa'il bin Hujr ni ba singgasana raja. Jadi betul-betul ke pemuliakan. Maka di bawah dia ketika duduk fadzakarani'al hadis, kau ceritakanlah tentang kisah yang alami dua jamun lehep toto likut. Maka gekun kemudian Wa'il wadatu anni kuntu hamaltahu baina yadayhi. Apabila watir yang masa tengok wajid taundu, maka ni bak watian kal mati hunta lah masa tengok pergi ke musilap getingku Muawiyah, gegendong Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ayolah khatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang kali dia sebutkan saya wujud acok pada-pada boh pelajaran ataukah pada-pada boh faedah. Faedah yang full yang jadi acok adalah berkaitan dengan di antara akhlak dalam Islam adalah memuliakan tamu. Bahkan Nabi SAW sebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Semua yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Jadi ketika tuk tamu, maka hendaknya bagi seluruh muslim untuk memuliakan. Dan dalam kisah yang disebutkan bunuh Kiban Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW perintahkan untuk Yai Wintat ba Muawiyah, Yai bertengok kebun, Muawiyah langsung ni bawa dia ikuti perintah Nabi. Dan juga untuk memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di tengah jalan sebagaimana kali dia sebutkan bunuh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu alamilah masa dia hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika galak-galak ada unta kerana tahu suum hang gepi. Ketika galak silap hang gebi. Karena beranggapan bahawa saji Wa'il bin Hujr karena baru-baru masuk Islam yang raja. Padahal Muawiyah hanya di Mekah putra bangsawan Sid. Baknya Abu Sufyan adalah siro bangsawan daripada bangsawan Mekah. Namun Muawiyah radhiyallahu anhu karena dia punya tamu Rasulullah yang pemulia tamu yang. Sehingga dalam Islam ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, memuliakan tamunya daripada keutamaan dan daripada perintah. Jadi baiklah oleh kita ketika tok tamu berlaku naro lagi hanya lagi kan. Harus bagi dia untuk tamu memuliakan kerana merupakan salah satu dari ajaran dalam ajaran Islam. Dan yang lebih mupala ulum
Ketika tu tamu kaya agak dah ada permen. Tabah kena tabah dia ketika tu tamu lapar becut mesti dari sisi ekonomi. Ada yang lemah dia. Berlaku wala kada ayu. Nyotok urang kaya kadang tak belum lagi. Ketika tu mesti tamu yang lemah mesti urang biasa mana. Ala kada ayu aja i putih dan semisal dengan dia. Makanya merupakan salah satu daripada akhlak yang good. Karena apa je? Karena sebagaimana yang disebut kami katakan kiban para sahabat kiban urang malim dalam deo, maka subhanallah orang adalah orang yang sangat bersemangat dalam memuliakan tamu. Pokoknya orang napeng tu ataukah pokoknya orang biasa tetap memuliakan. Nyan faedah yang boleh kita cok tentang adab memuliakan tamu. Dan yang merupakan adat di nang rog deo. Tempat deo yo. Pemulia jami dia semisal dengan ji. Maka nya merupakan salah satu hal yang jero. Kemudian yang kedua di antara faedah yang kita cok dari kisah buno adalah hendaknya bagi sira orang untuk ngepahami keadaan orang sekitar dengan bahasa dia. Lagi Muawiyah benar kepahami. Nyo orang baru dalam Islam. Nyan lom dari keturunan raja. Jadi ketika terjadi hal-hal yang membuat Muawiyah sakit hati, Muawiyah radhiyallahu taala anhu nyan gependam, gedunro. Jadi kepahami keadaan orang yang di samping gean di bawah dia. Gedoh daripada kiban orang yang bersama gean di bawah dia. Nyo yang paling harus dia pahami. Jadi ketika ada kala na orang baru-baru ya bet na orang baru ak sembahyang ni semisal dengan ji, maka terangkul berjroh begat orang yang semisal dengan ji agar orang yang semakin masya-Allah harpa ji dah sembahyang jroh hati, kemudian merumpak lah dengan orang malim, dengan orang gat yang permendayang dan semisal dengan ji. Jadi ketika mesti na orang baru-baru solat tengok kadang kamandum na sebagian. Kadang bagi silap ina hanjut dan semisal dengan ji. Kadang dah cok mesti pam dah bah. Jadi kadang orang yang baru salat. Meskipun peraturan je hanjit terpeduk mesti sandal nak, tapi dah cok dah pegal-pegal lah ataukah dah pegal hanya empat maah hanjit nak teruyuk. Biar dah cok boom dah bah dan semisal dengan ji. Makanya akan terkejut daripada orang. Kadang orang baru-baru hai terima liakai, hai terima lihat pikiran lagi nyo pui bergabu no. Sehingga KJ pu menjauh. Jadi yang sangat-sangat penting ayo oleh khawatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang na urang hanang pom. Payah ada pegah hal yang betul baru pom. Ketika baru pom betul kamho olean. Namun ketika ada terkadang kruh langsung yang semisal dengan ji, maka nyo gedeo tanpa sengaja ataukah tanpa sadari kada puji orang dari kebaikan dan yang semisal dengan ji. Jadi hendaknya bagi dia untuk pahami beliau dah biuzur pada orang-orang yang baru dan yang semisal dengan ji, sebagaimana kisah Muawiyah benar. Kadang baru Islam raja. Kemudian siro bangsawan siro raja lo ya. Pastilah mungkin sifat lagi kan. Namun Muawiyah radhiyallahu anha maro ni. Kontrol mentang bangsawan lo ni bangsawan. Hana. Namun Muawiyah radhiyallahu taala tetap beliau berbuat baik, tetap beliau memahami keadaan orang yang bersama dengan ni wadian. Kemudian faedah selanjutnya yang kita cok dari kisah Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan Wa'il bin Hujr radhiyallahu an.
hendaknya bagi sira urang untuk gebalah kebaikan dengan kebaikan yang lebih gelap, ataukah gebalah hal-hal yang ipegak buruk pada kalian dengan kebaikannya yang luar biasa. Pernah ipegak buruk pada kita, namun tabalah dengan kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla adalah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hi ahsan. Kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan, tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi yang harus saya pahami. Jadi kisah yang tersebut kamu kiban ketika Muawiyah radhiyallahu an gepegat dan sakit lah, memang sakit memang gepegat lagi. Namun karena yang baru dalam Islam, Muawiyah mampu sehingga kebi uzur. Kemudian 10 tahun selanjutnya ketika Muawiyah radhiyallahu an menjadi pemimpin di bawah dia, menjadi khalifah, wilayah sangat luas. Bahkan raja-raja Imperium Romawi, ia ke Muawiyah ni bawah dia. Kuasaan sangat luas ada yang semisal dengan ini. Maka ketika truk urang yang pegak kalian pada 10 tahun likut, Muawiyah radhiyallahu ta'ala ni hendak gebalah. Bahkan gepemuliakan lah orang. Tapi disebutkan kejuk bank, kepegah lewat Ibn Hujar nabi hanjuk orang membutuhkan. Kemudian selanjutnya gepeik lah oleh Muawiyah waktu sarir, iaitu waktu singgasana raja keduk dua pasal dia. Nyamban gepemulia oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan yang sangat-sangat penting. Sehingga kadang-kadang waktu zaman mungkin pernah ketika ada yang hanapeng, ketika ada yang mungkin dengan kasih yang semisal dengan jadi kadang orang tidak kadang model-model orang yang dipremeh dia, yang dianggap dia oleh lemah dan semisal dengan ji ikun pun ada daku dia dan semisal dengan ji. Ketika ada yang hanapeng, sungguh tabalah dengan kebaikan dan tentu lebih mengena dan tentu lebih membuat daya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang oleh dia ji pernah dihina alun nyamun. Ji pernah dihina alun. Nyum nyokaya lah. Akan kubalah lain misalnya nyanit. Paham dia apa? Tak apalah bagi orang akan semakin kaya. Ataukah pah tak apalah. Urian kahnalinan pada tempatnya yang semisal dengan ji. Sehingga habis hotel benda yang semisal dengan ji. Namun ketika ada yang ikhlas kepada Allah dan sabar dan semisal dengan ji, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gebi kepada dia kebaikan yang luar biasa. Jadi sebuah kisah yang kisahnya menasah tuan di Arab Saudi. Yang bahasa kita ini salah satu orang yang mandat oleh pemerintah Arab Saudi sebagai sebagai orang yang mengelola menduma. Bahasa dia minyak nanggro ya Arab Saudi. Jadi orang yang mengelola air raik lah. Dalam menteri atau kan misalnya dengan di Arab Saudi cerita. Jadi cerita adalah kan. Ketika zaman baru-baru masalahnya itu minyak lu Arab Saudi. Pekerja asing dari Amerika misalnya. Dari Amerika dari Inggris dua luar. Jadi karena ji pemain luar ipakat kanan, jadi kan sampai gaji raya kemudian ji memiliki jabatan raya kan. Jadi
di urung yo yang benar menjabat sebagai menteri Jabatan Pegah kelola Ming atau Agah Arab Saudi Gian ke kerja ni. Inan. Jadi bahasa Bohoro kagrah ke gak JPI. Waktu gak JPI kerja apa tempat yang awak asing yang PJPI nan. Ketika raja hitam. Yang pasal tu nyo ke tempat awak ro ke kedai awak ro ke. Jadi tengoklah tadi tempat yang lain. Jadi nyo tempat lagi kamu awak ro kedai karena pasal tu awak kerja apa-apa sempom dan misalnya jimat sayang kan. Dahal subhanallah la qadar karam rahimani wa rahimakumullah mendembutnya adalah jeroh yang penting halal dan kepuman lu tak bang yang harap kan habis hasil gad kerja ada yang meskipun pom namun halal jeroh ada baju gad ada keluarga ada dan mudah hisab dia di kiamat. Jadi cerita haji sedih kan pergi kerja ke dia bertempat enggak JI lah pasal dia kahit kerja gaji. Jadi pada 10 tahun kemudian ya, bodong yang pasal dia orang kerja kukuh kan diangkat menjadi yang lagi ada pegah penuh orang yang paling raik lah pasal dia bak gah atau kami. Jadi dia orang asing penuh ada kerja kan. Jadi ni bak sabar orang ya laki ada cuti tu ya orang kampung ni dia orang kampung ketika lagi cuti langsung pegah pak orang yang pengelola megah yang jamun kan dipekek aja. Ikannya baik ni ingat li kisah awal juga. Nyo baik kadang-kadang kisah awal hanya bi wolong kampung, hanya bi cuti lo. Maka pegah lagi kan. Ya karena ro nak jamun lah. Membuat lon termotivasi dan misal lagi sehingga alhamdulillah Allah orangnya kagak bi rezeki berdalung kan menyebat sebagai bos ini dan misal dengan. Nyo lah akhlak daripada siro muslim. Yang lagi yang dia tabalah kejelekan dengan kebaikan yang faedah yang gila-gila. Kemudian faedah yang keput yang jadi nyocok dari kisah saya adalah hendaknya bagi sira muslim ketika gayaan gasin gesabar, ketika gayaan kaya ge bersyukur kepada Allah. Baik menjadi orang yang lupa daratan. Ini yang bahaya. Lupa daratan barukan dia hana sekali kemudian lupa daratan. Yang kabir. Bujuk menang karena hana tabi kadang dia lagi. Orang dia mungkin mendengar bila Allah Azza wa Jalla nikmat. Lepeng tu, le belanja, tak pegah abai dengan le orang. Namun akan tiba masanya terkadang ditimpa dengan kemiskinan yang semisal dengan ji. Menangsit nazira orang. Kadang berkau dia sangat miskin. Kemudian Allah Azza wa Jalla gebi rezeki le kan tinggal menjadi kaya. Jadi tengok baik dah pergi ketika tengok nak ya tengok tu sabi tengok hayu sabi dan misal dengan jihana lagi ya. Sehingga ketika tengok gebi le Allah Azza wa Jalla rezeki yang le maka tengok baik lepas tu kau. Baik tak kun puan tu indak ku ke kau. Terkedi tengok rut maka akibat. Dan nyole kejadian-kejadian dah kalian. Ketika tengok apa yang boleh tengok ayung aku mata kau tunjuk wika ni pun nasib aku. Tinggal KJ pu, KJ mengkering-kering yang KJ mencepit. Habis hana cara ali. Dan subhanallah nak sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama, kisah salah satu ulama tabi'in. Nyom menjadi bahan renungan bagi kita yang mendu. Bagi tengok mesti yang na harta yang lu yang tengok tengah bila Allah nikmat dia tu dan semisal dengan ji. Nyo tengok kisah Muhammad bin Sirin. Agar kita tengok baiklah tapi kira lagi yang tapi kaya tapi gawak tapi tengok ke.
sehingga menjadikan dia menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Jadi disebutkan kisah Muhammad bin Sirin. Nyoklah seorang ulama tabi'in, ulama rayu. Jadi disebutkan yang pernah ke beliau ribu dirhamnya peng lidah 40 ribu dirham. Beliau ada minyak mentong-tong beliau. Jadi dia buka ada salah satu potong lepas je nak bangkit dikuh dalam ni. Maka karena lah seorang wara, ulama wara, meninggalkan perkara-perkara yang berbahaya bagi akhiratnya, sehingga dia perintahkan untuk tuangkan benda. Bujur benar karena bab penyaringan haji sabar benar. Takut-takut yang dia bangkit dikuh kan menyebarlah penyakit ji bab dom-dom lain yang semisal dengan ji. Karena sabar bab penyaringan haji, jadi baru dipaket-paket sehingga dia tuang tu. Kemudian bangkrut air baju minyak kadang belum dengan sistem kredit tukar hutang. Kemudian dipopeng tuntut kan, sehingga kan dijebloskan dalam penjara. Ketika gedam dalam penjara ni bawa dia, Muhammad bin Sirin rahimahullah taala gukun put ploh thon ulikut lun pernah lun kun kesalah orang hai orang yang bangkrut nyope ploh thon ulikut gukun disebutkanlah nyan mungkin di antara efek daripada dosa jamun jiwa bakro gebi oleh Allah Azza wa Jalla lepuk puluh tahun kemudian. Komentari oleh para ulama kisahnya, Muhammad bin Sirin adalah seorang ulama besar, orang yang sangat jerah, orang yang dosa orang yang sangat nit. Anala dosa biasanya orang malim-malim dah. Sehingga ketika terjadi musibah langsung upur olehnya, mungkin karena puluh tahun likut pernah lo kegap mereka puluh tahun likut. Sehingga manusia ayuh khotal kiram rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang sebagaimana kita sebutkan, baik dah grup lambung. Baik dah grup lambung ni ketika dia berada di atas napeng nazim sal dengan ji. Han dikasih-kasih nazim sal baik dah grup lambung. Siat tok kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanam trip ni. Ketika payuk-payuk dia nyam baru dah hero dah nazim sal dengan ji. Sehingga ayuh khotal kiram rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang muslim hendaknya mereka terus bersabar atas ujian yang Allah berikan, dan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat maka dia bersyukur, sebagaimana kisah Muawiyah. Ketika yang menjabat sebagai khalifah, sebagai urus raya ni buat wadian, pemimpin tertinggi, maka hana gebalah. Ketika Truk Wa'il bin Hujr dia hana gebalah. Yang kebalah kan mudah tak? Punya Wa'il bin Hujr bunuh raja di Hadramut tok Yaman, tempat ubud anak rayu. Namun Muawiyah radhiyallahu anhu kekuasaannya di Syam ndang, Syam yang menyo pebuh nanggro. Palestina, Yordan, Suriah. Pebuh nanggro. Syam ndang ID dengai. Iraq, dan mandu wilayah-wilayah Islam di bawah kepemimpinannya. Lebih hayulam GN daripada Wa'il bin Hujr. Namun hana kebalah, bahkan kepegat kebaikan dalam kepada Wa'il bin Hujr. Yang lagi olah siro muslim. Hanjit sombong dan salah lagi karena yang mandu mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir yang kita cocok dari kisah yang kali dah sebutkan saya, Allah hendaknya bagi siro untuk rendah hati. Di antara sifat rendah hati adalah siro mengakui apabila akan salah, maka salah. Baik bubutero, kadang dia orang salah, tak jadi alasan bubutero. Ya dia punya salah, ke salah yang mana pegak man. Sebagaimana sahabat yang mulia Wa'il bin Hujr yang gejerta kisahnya, sebagaimana kali disebutkan mana. Gejerta bab ni, gejerta bab ururi samping ya. Tentang kisah yang gak alami dengan Muawiyah. Sehingga munuhlah sirah muslim. Munuh sirah muslim. Orang yang tetap gakui ya salah kah salah. Baik putero minta alasan yang misalnya dengan ni. Dengan sifat rendah hati. Ini adalah sifat yang jero, sifat yang mulia. Sehingga baiklah oleh kita tinggalkan sifat-sifat yang mulia lagi yang rupa.
Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nyan ke padik-padik buah faedah dari kisah yang subhanallah yang luar biasa yang kita baca tadi. Semoga bermanfaat bagi tuan pribadi dan bagi pendengar sekalian. Ekna mentang yang jil tuan sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang tuan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.